Terus akhirnya saya memutuskan balik ke Solo. Saya struggle, saya nggak tahu mau usaha apa. Saya sempat mau ternak anjing juga. Saya sempat mau bikin ayam goreng gerobakan yang ternyata baru jalan 1 hari ambruk. Penjahit ini ngomong, "Mas, ini tasnya bagus ya, kulitnya sintetis tapi premium, kualitasnya bagus." Saya kaget. Kalau saya ngomong BEP, ternyata modal saya BEP cuma dalam waktu 1 bulan, karena bulan pertama penjualannya lumayan, di bulan kedua mulai naik, waktu itu sekitar 5 jutaan, dan sekarang sudah menginjak ke ratusan. Saya mau kasih tunjukkan bahwa kulit sintetis itu premium dan nggak kalah sama kulit asli gitu. Nama saya Denny, saya pemilik usaha The Daily Smith, usaha tas kulit online yang berlokasi di Solo. Modal awal untuk membangun Daily Smith ini, sebelumnya saya cerita dulu. Waktu itu di 2016 saya pertama kali akhirnya memutuskan balik ke Solo, keluar dari kerjaan kontraktor karena pusing di lapangan. Terus akhirnya saya memutuskan balik ke Solo. Di Solo saya struggle, saya nggak tahu mau usaha apa. Saya sempat mau ternak anjing juga. Saya sempat bikin makanan gerobakan, mau bikin ayam goreng gerobakan yang ternyata baru jalan 1 hari ambruk. Waktu itu ya modalnya sudah lumayan terkikis buat nyoba-nyoba seperti itu. Akhirnya saya coba. Waktu itu modal awal saya itu benar-benar tinggal 1 juta rupiah. Saya waktu itu dengan teman saya Indra, kita pukul tengah kumpul 1 juta bareng yuk buat modalin ini gitu. Nah, dari situ puji Tuhan semuanya berkembang sampai sekarang. Dulu awal mulai waktu itu 1 bulan, kalau saya ngomong BEP, ternyata modal saya BEP cuma dalam waktu 1 bulan, karena bulan pertama penjualannya lumayan, di bulan kedua mulai naik, waktu itu sekitar 5 jutaan, dan sekarang sudah menginjak ke ratusan. Pure waktu itu nama Daily Smith ini pure waktu itu kita coba cari-cari branding nama yang cocok dengan kita pengen ahli di suatu, kita pengen jadi ahli yang bantu di dalam bidang tas yang bisa dipakai sehari-hari gitu. Akhirnya ya terbentuk nama Daily Smith itu. Keunikan dari brand Daily Smith itu sebenarnya lebih ke simpelnya, karena brand ini berdiri karena saya dan Indra cari tas kulit yang satu pengen mudah perawatannya, yang kedua saya pengen simpel. Sebagai cowok saya nggak butuh tas yang kantongnya banyak karena asal masuk ceplang-ceplung. Jadi dari situ keunikan brand ini ya dari simpelnya, minimalisnya, terus juga kualitas bahannya itu karena saya dan Indra coba dulu dari awal gitu. Saya memang tertarik dengan kulit di 2013 dulu, waktu selesai kuliah itu sempat tertarik untuk mencoba produk kulit, cuman karena harganya yang mahal, yang di mall-mall masih mahal, akhirnya saya coba inisiatif untuk buat sendiri. Waktu itu di daerah Sidoarjo, karena saya 2013 di Surabaya setelah lulus kuliah, saya sama teman saya Indra, saya coba cari-cari produksi kulit di daerah Sidoarjo, tapi ternyata harganya juga cukup mahal untuk kantong anak kuliahan yang baru lulus. Terus berjalannya waktu, saya nggak ada basic sama sekali di kulit, jahit juga nggak ada, desain juga nggak ada, fashion juga nggak ada. Saya lulusan teknik sipil. Saya waktu itu masih kerja di bangunan, terus
suatu ketika 2017, waktu itu saya punya satu tas kulit yang dikasih sama adik saya. Terus saya butuh tas itu buat pergi. Cuman waktu itu saya sudah di Solo, tasnya copot talinya. Di waktu itu belum ada ya yang betulin tas itu. Kita kalau mau betulin tas kan susah juga carinya. Dari situ saya coba cari-cari, saya coba ke penjahit baju, penjahit jeans, ternyata nggak bisa karena mesin jahitnya beda, katanya teknik jahitnya beda juga. Terus ada salah satu penjahit yang menyarankan ke tempat produksi tas untuk betulin bisa. Saya ke sana, saya betulin, dalam waktu 3 hari tasnya selesai. Waktu selesai, saya ngobrol-ngobrol sebentar. Penjahit ini ngomong, "Mas, ini tasnya bagus ya, kulitnya sintetis tapi premium, kualitasnya bagus." Saya kaget. Saya posisi beli tas itu mahal di mall. Saya tahu harganya waktu adik saya belikan, dan ternyata kulitnya kulit sintetis juga, bukan kulit asli gitu. Dari situ saya coba cari tahu, saya pelajari, ternyata memang jadi kulit sintetis itu ada bermacam-macam dan ada yang kualitasnya premium, dan ternyata banyak dipakai juga oleh brand-brand luar yang di mall juga. Nah, dari situ saya coba ajak teman saya yang dulu sempat satu visi pengen kulit nih. Saya coba dan dia tertarik. Waktu itu awal mula banget, ini tasnya masih saya pakai sampai sekarang. Dari 2016 saya coba awal, 2017 baru mulai, itu saya coba macam-macam. Akhirnya jadi tas ini tas yang dari awal masih belum ada brand logonya, juga belum ada, masih belum ada kantong dalamnya. Ini benar-benar tas awal saya. Dari sini saya waktu itu bikin satu lusin dan berkembang sampai sekarang. Di 2017 waktu itu belum rame ya marketplace kayak sekarang. Online shop mungkin sudah banyak, tapi kita jualan lewat Facebook, terus Line gitu. Waktu itu marketplace belum banyak. Memang susah karena saya juga basicnya nggak ada basic buat jualan online juga. Terus teman saya ini juga fotografer, jadi nggak ada basic buat jualan bisnis. Akhirnya kita coba-coba. Awal mulanya saya manfaatin kelebihan fotografer teman saya ini buat ambil foto yang bagus. Saya mau kasih tunjukkan bahwa kulit sintetis itu premium dan nggak kalah sama kulit asli gitu. Dari situ saya coba pertama masuk di Instagram saya coba ke marketing. Waktu itu belum rame ya, Facebook Ads itu belum seramai sekarang, belum ada YouTube yang menjelaskan Facebook Ads, itu belum ada. Kita coba-coba sendiri dari modal 20.000, 10.000 yang akhirnya bocor, gagal, nggak bisa ngangkat. Ternyata berjalan, terus di 2018 kita masuk ke marketplace Tokopedia dan Shopee. Waktu itu belum ramai juga penjualnya. Di situ saya ngelihat ada potensi untuk penjualan brand ini. Saya pengen berkembang. Waktu itu satu bulan paling cuman jualan 20-30, tapi saya yakin pasti berkembang. Saya ngajak teman saya buat ngelegalin semuanya, buat masukin ke Haki juga brand kita. Akhirnya berjalan di 2018 pertengahan itu Shopee sama Tokopedia tertarik dengan brand kita. Waktu itu tingkat Shopee Marketplace itu masih penjual biasa, star seller gitu. Waktu itu Shopee Mall seingat saya belum banyak UMKM yang masuk ke Shopee Mall. Shopee ngajak kita buat masuk ke situ dan bener exposure-nya tinggi. Tokopedia juga ngajak kita ke Tokopedia Mall juga, dan exposure-nya juga luar biasa, berkembang sampai sekarang. Kebanyakan 90% mungkin penjualan kita ini lebih ke online marketing sih. Jadi kebanyakan belum banyak warga Solo yang tahu.
dampaknya jadi banyak persaingan ya. Dulu 2017 saya mulai awal belum banyak tas-tas yang menyasar ke arah kulit, karena waktu itu setahu saya kalau saya mau cari tas cowok yang kulit itu larinya ke mall-mall. Kalau yang dijual online itu kebanyakan tas-tas distro yang dari bahan kain kan. Sekarang sudah banyak juga kompetitornya. Terus di tahun 2021 itu sempat ada dari pendanaan startup, saya lupa namanya, itu sempat mau masuk ke invest ke kita, tapi saya menolak karena saya pengen usaha ini berdiri. Itu saya berdiri sendiri sama Indra dari awal, dan saya nggak pengen usaha ini jadi ada orang yang tahu-tahu masuk terus kita mesti ngerubah image brand kita seperti apa, karena ini image brand yang sudah kita bangun dari awal seperti ini ya, kita pengen ini bertahan dan semakin besar dari sini. Untuk struggle bisnis ini bukan cuma pernah tapi sering. Dari pertama mulai itu untuk pemulai bikin branding awalnya itu sempat struggle. Kita waktu itu karena bikin sedikit kita sampai minta-minta tolong, karena kita kan juga baru coba-coba, modal kita minim, kita juga minta tolong waktu itu. Terus kita waktu itu bikin model baru, cari-cari penjahit kanan kiri, dan ternyata sudah deal, hasil yang kita terima tidak sesuai. Akhirnya saya mesti kembaliin semua, tasnya saya kembaliin, penjahitnya hilang, uangnya hilang, penjahitnya hilang, tas saya hilang semua, bahan saya hilang, semuanya hilang. Itu juga pernah. Terus struggle yang banyak sih, yang struggle seperti itu. Dari waktu itu saya belum mulai di ruko ini juga, saya mulai di rumah saya, penyimpanannya seadanya, dan ternyata karena penyimpanan seadanya, tempatnya lembab, tasnya jadi kotor semua. Ada beberapa yang mesti saya retur karena saya pengen kasih kualitas yang bagus juga, karena ini pembelian online kan Mbak, jadi orang beli, saya sendiri kalau mau beli online datang ya saya pengen itu bagus gitu. Toh pun saya misalnya saya bisa komplain ini, nah, saya pengen kasih barang yang datang ini sempurna buat orang yang beli. Terus untuk struggle-nya waktu COVID juga struggle. Waktu itu penjualan turun banyak sih, lebih dari 50% waktu itu penjualan turun, walaupun kita online juga, tapi nggak lama. Tapi walaupun begitu, tempat produksi saya tetap harus jalan karena mereka tetap butuh kerjaan. Ya akhirnya kita nampung di sini, modalnya tertampung jadi tas semua, struggle di situ. Terus waktu 2022 struggle lagi, usaha sudah mulai jalan lagi, penjahitnya yang nggak ada gantian, karena waktu 2019 peak kita itu di tempat saya produksi sudah ada sekitar orang 20-an. Waktu COVID akhirnya banyak yang pulang ke kampung, bukan karena saya yang suruh, karena dari mereka sendiri yang nggak nyaman dengan situasi COVID waktu itu, banyak yang pulang ke kampung. Akhirnya cuman produksi dengan 3-4 orang. Waktu itu mungkin COVID struggle di situ, produksi nggak terlalu banyak ya. Cuman setelah COVID ini ya sampai sekarang struggle saya lebih ke jumlah barang produksi sih, karena produksinya nggak nututi sama penjualannya. Untuk The Daily Smith, kita ada toko offline consignment dengan beberapa store di Jakarta, salah satunya dengan Lakon Store di Kelapa Gading 5. Terus kita juga ada di Soekarno-Hatta Terminal 123 dengan iPort. Terus ini kita lagi usahain juga untuk beberapa tempat lagi. Selain itu, Daily Smith juga sering jadi premium souvenir buat perusahaan-perusahaan dan bank-bank juga. Motivasi untuk bertahan di brand ini, walaupun banyak struggle-nya, itu yaitu karena salah satunya saya mesti ngidupin
ada karyawan yang mesti running juga satu. Terus dari bisnis ini juga saya ngerasa ini saya besarkan dari bayi sampai sekarang. Jadi saya pengen bisnis ini terus berkembang. Saya pengen ini di kemudian hari bisa keluar juga buat jadi lokal brand Indonesia. Saran saya untuk yang benar-benar mau coba bisnis dari nol, coba sedini mungkin. Karena saya mulai bisnis ini, saya udah nggak muda lagi waktu itu. Saya mulai di umur 27-28, benar-benar struggle. Tapi saya yakin sih, ada waktunya kita dipertemukan sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Karena mungkin kalau saya cari tas saya putus waktu itu, saya nggak ketemu sama penjahit yang betulin itu. Terus saya nggak ada ketemu sama teman saya, nggak mau saya ajak joinan juga waktu itu, saya nggak mungkin berkembang sampai sekarang.